Selamat pagi, siang, sore, dan malam saudara sekalian. Jadi ini saya melanjutkan materi kuliah geologi lingkungan untuk topik lingkup materi yang part 2 sebagai lanjutan yang kemarin dengan topik bahasan renewable resources dan non-renewable resources. Nah, seperti biasa metode pembahasan materi ini dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, agar materi ini bisa difahami dengan mudah, gitu ya. Jadi kalau saudara ingat sebelumnya kita mengenal adanya sumber daya alam. Nah, di dalam sumber daya alam itu salah satunya adalah sumber daya geologi. Sumber daya alam adalah sumber daya yang dibentuk oleh proses alam. Kalau sumber daya geologi adalah sumber daya yang dihasilkan karena proses geologi. Nah, sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi non-renewable resources dan renewable resources, gitu ya. Nah, apa bedanya? Ini non-renewable resources itu artinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi di sini sudah jelas tidak dapat di-remake dan reground. Jadi tidak dapat dibuat kembali, tidak dapat ditumbuhkan kembali dalam skala comparable di dalam konsumsinya. Jadi artinya setelah digunakan, sumber daya ini tidak dapat digunakan lagi. Jadi habis, ya, tidak dapat dibuat kembali. Itu definisi dari non-renewable resources. Nanti ada definisi yang lain nanti. Nah, apa itu yang disebut dengan renewable resources? Nah, renewable resources itu adalah sumber daya alam yang dapat direplenish dalam waktu yang singkat, dapat digantikan kembali dalam waktu yang singkat. Nah, waktu yang singkat ini tentunya ada batasannya, ya. Jadi sekali lagi, renewable resources adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui lagi dalam waktu yang singkat, ya. Itu definisi singkatnya. Nah, ini adalah kalau kita kaitkan dengan waktu tadi. Jadi renewable resources itu dapat digantikan kembali dalam waktu yang singkat, dalam pengertian bulan, tahun, dan puluhan tahun. Dekade, ukurannya itu dekade. Kalau lebih dari itu maka dianggap itu tidak renewable, yaitu yang dapat memakan atau menghabiskan waktu jutaan tahun untuk terbentuknya kembali, maka itu tidak renewable, ya. Jadi batasannya itu adalah satu tadi, satunya bisa digantikan dibuat kembali, dapat digantikan lagi, itu adalah yang renewable dan dalam waktu yang singkat. Kalau yang non-renewable itu tidak dapat dibuat kembali, tidak dapat digantikan kembali dalam waktu yang singkat. Kalau dia digantikan dalam waktu jutaan tahun, maka itu tidak renewable, ya. Itu. Nah, nanti
khusus dalam pembahasan salah satu sumber daya alam itu sebetulnya ada yang bisa berubah renewable resources menjadi tidak renewable resources. Itu misalnya itu adanya mismanagement dan juga terjadi karena pollution. Nah, itu karena olah manusia. Jadi nanti saya jelaskan ini khususnya di sumber daya air. Jadi sumber daya air itu jelas dia adalah renewable resources. Tapi dia menjadi tidak renewable apabila dia atau sumber daya air ini terjadi mismanagement by human dan juga pollution by human, sehingga dia menjadi tidak dapat digunakan, tidak lestari, maka dia menjadi tidak renewable. Ya, itu definisinya. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan saya yang terdahulu berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya geologi, mana itu yang renewable dan mana yang tidak. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa yang namanya sumber daya alam, gitu ya. Nah, di situ ada bermacam-macam. Tadi salah satunya adalah sumber daya geologi. Nah, di sini ada yang namanya tadi sudah kita bahas, ada yang renewable dan non renewable resources, ya. Nah, apa yang ada di bawah masing-masing klasifikasi ini? Gitu. Kalau ini jelas ya, kalau ini jelas, ini semua yang sumber daya alam yang dihasilkan oleh proses alam. Jadi misalnya tadi hutan, ya, tadi ada sumber daya hewan tadi apa yang dari agriculture, peternakan, terus laut, ya, ini semua adalah proses alam. Ya. Nah, ada lagi yang renewable, itu adalah yang misalnya adalah angin, ya, sumber daya air, ya, itu adalah renewable resources. Hutan, jadi dari peternakan, dari laut, ya, angin, sumber daya angin, sumber daya air, sumber daya dari matahari misalnya. Ini semua termasuk di dalam renewable resources. Nah, yang non renewable itu adalah umumnya adalah dari sumber daya geologi, yaitu SD energi misalnya. Ini ada minyak bumi, ya, misalnya sumber daya mineral, batu bara, ya. Kenapa ini menjadi tidak renewable? Karena minyak bumi memerlukan pembentukan jutaan tahun. Demikian juga mineral resources itu tidak bisa diperbarui karena begitu dipakai dia habis. Demikian juga batu bara.
dia tidak bisa memperbarui sendiri dan tidak bisa diperbarui dan terbentuk dalam waktu yang sangat lama, sehingga minyak bumi atau energi fosil itu termasuk dari tidak bisa yang diperbarui. Misalnya mineral, emas, nuklir misalnya, itu adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Ini nuklir tadi. Kemudian di sini ada sumber daya mineral. Ini tadi misalnya nuklir gitu ya. Kalau ini adalah yang bangsa emas misalnya, ya. Nikel, ya, dan tembaga dan sebagainya. Ini semua adalah termasuk energi yang non renewable resources. Nah, sekarang kalau sudah lihat di sini, di mana posisinya air dan air tadi. Nah, air itu ada dua, ya. Kalau air permukaan di sini, ini masuk ini renewable resources. Jadi karena dia dapat memberikan misalnya menghasilkan energi listrik, ya, air itu adalah renewable resources. Nah, sedangkan kalau saudara lihat nanti khusus untuk sumber daya air tanah itu ada yang renewable dan yang non renewable. Inilah uniknya air tanah. Jadi kalau saudara klasifikasi tadi di dalam renewable dan non renewable, itu kan jelas mana itu yang renewable, itu jelas. Yang tidak renewable, yang perlu waktu lama, itu jelas. Nah, sekarang air tanah inilah yang menjadi berbeda karena ada yang renewable dan ada yang tidak renewable. Nah, yang renewable ini adalah misalnya yang paling gampang itu adalah air tanah pada aquifer dangkal, ya. Ini adalah air yang masih mengikut di dalam siklus hidrologi, maka itu masuk di dalam renewable resources. Kalau yang non renewable itu adalah air tanah pada aquifer very deep, sangat dalam, ya. Ini masih ikut di dalam peredaran siklus hidrologi. Kalau ini sudah tidak ikut di dalam siklus hidrologi, tidak ikut dalam siklus hidrologi, ya. Kalau ini adalah air meteorik, air yang masih ikut di dalam siklus air. Kalau ini adalah air yang sudah tidak ikut di dalam siklus hidrologi yang kita kenal sebagai silent groundwater. Ya, silent groundwater itu tidak ikut di dalam peredaran
air di dalam siklus hidrologi. Nah, silent groundwater ini resident time-nya itu sudah ratusan ribuan jutaan tahun. Maka karena pembentukan resident time-nya sudah terlalu lama, dia lebih dari generasi manusia, maka ini menjadi non renewable resources. Ya, jadi yang perlu saudara ketahui adalah bahwa di dalam sumber daya alam tadi, kembali lagi, ada yang renewable, non renewable, ini jelas. Nah, ada yang khusus, yaitu sumber daya air tanah. Sumber daya air tanah itu ada yang renewable dan ada yang tidak renewable. Nah, yang renewable itu adalah yang siklus air ikut dangkal, dan yang sangat dalam atau tidak ikut di dalam siklus yang kita sebut sebagai deep silent groundwater itu adalah yang non renewable resources. Ya, ini adalah pembagian resources di dalam geologi lingkungan yang nanti kita pelajari. Nah, yang sumber daya air tanah ini nanti kita bahas kembali lebih dalam di dalam topik pembahasan sumber daya air. Ya, saya kira itu dulu di topik pendahuluan ini. Kita lanjutkan nanti di topik sumber daya air pada video berikutnya. Terima kasih.